saya tegaskan juga dalam pelaksanaan restoratif justice ini tidak ada intimidasi atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian yang saya juga tegaskan bahwa pelaksanaan restoratif justice ini gratis atau tidak dipungut biaya. Tidak ada paksaan dari seorang, kesadaran dari kami sendiri kelompok. Terus ya ada perdamaian. Semoga nanti ini jangan dijadikan formalitas. Itu kedepannya harus seperti itu. Ya antara adik dengan siapa ini. Dengan masalah ini itu dengan korban yang bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, jadi dengan itu cari bapak dengan semua staff yang ada, sehingga dalam penyelesaian ini kita boleh bersyukur supaya tahun-tahun yang akan datang, akhir tahun ini atau akan datang anak-anak ini sudah lebih baik bagi dalam pergaulan. Mereka mulai antisipasi kehidupan mereka masih remaja atau masih pemuda ini untuk membekali diri dengan sesuatu yang baik supaya masa depan mereka akan lebih baik, menerapkan masyarakat kondisi yang ada di lingkungan mereka supaya mereka juga menjadi contoh dan teladan untuk generasi yang baik ke depan utarakan ini. Jadi kasus posisinya seperti ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 23 di warung Micek di Tona 1 berkumpulan mereka terdakwa 1, terdakwa 2 lagi sedang makan micek. Kemudian antara meja yang satu dengan meja yang lainnya ada berupa sekat. Ada sekat itu, kemudian sekat itu roboh dan selanjutnya mengenai dari korban Yuko Anumari. Terima kasih, selamat pagi. Saya Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe ingin melakukan press release dalam hal ini dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan atau yang disangkakan dengan pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan tersangka atas nama Griver Polikoutang alias Gary dan Evander Takalibulang alias Yanto. Dalam hal ini pagi ini kami telah melaksanakan upaya restoratif justice dan telah disetujui oleh pimpinan kami secara berjenjang, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Tinggi sampai pada Jaksa Agung Republik Indonesia. Jadi poin penting dalam penanganan perkara utamanya adalah RJ sebagai bukti bahwa Kejaksaan dalam hal ini sesuai amanat dan perintah Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Burhanuddin, bahwa penegakan hukum itu haruslah tajam ke atas dan tumpul ke bawah, sehingga untuk perkara-perkara seperti ini, apalagi perkara kecil, diupayakan adanya upaya penanganan perkara secara berkeadilan yang lebih menyentuh kepada hati masyarakat, yaitu perkara ini telah terjadi perdamaian baik tersangka maupun korban, kemudian korban telah diberikan ganti rugi, berikan biaya pengobatan dan sebagainya, kedua belah pihak telah berdamai, baik para pihak yang berperkara maupun juga keluarganya. Poin penting dari upaya restoratif justice ini adalah
penyelesaian perkara bukan lagi kemudian akan menimbulkan cacat secara mental, artinya mungkin ada dendam setelah selesai dari proses peradilan. Namun di sini adalah adanya upaya jaksa sebagai fasilitator untuk memperoleh perdamaian sehingga Kamtibmas itu dapat terjaga, rasa keadilan yang diharapkan masyarakat itu dapat tumbuh dan juga dapat dilaksanakan, serta upaya-upaya lain dengan selesainya perkara ini tidak ada dendam yang di kemudian hari akan timbul oleh karena mungkin adanya ketidakcocokan atau kemudian tumbuhnya rasa ketidaksukaan oleh karena adanya proses peradilan. Harapan kami selaku institusi penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, mengharapkan mari upayakan yang paling pertama adalah adanya mediasi. Mari kita duduk bersama dan mari jaga Kamtibmas. Jangan sedikit-sedikit ada perkara langsung mau masalah langsung mau dibawa ke ranah hukum, karena prinsipnya adalah kita berperkara dalam hukum itu menang jadi arang, kalah jadi abu. Mari jaga Kamtibmas untuk Kepulauan Sangihe yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf memang agak lama, tapi memang itulah proses hukum harus melewati. Pentingnya ke depan, kejaksaan berharap bahwa kalau ada permasalahan hukum jangan semua serta-merta langsung dibawa ke meja hijau. Kalau nanti di kemudian hari akhirnya kan akhirnya menjadikan perkara itu menjadi rumit kalau kita masih bisa selesaikan secara kekeluargaan. Makanya kami penting memanggil itu pendeta supaya ke depan bisa maksudnya secara khusus, karena kadang kejahatan itu terjadi karena bukan juga melanggar si pelaku, tapi kondisi sosial yang kadang tidak memberikan peluang yang baik kepada anak-anak kita. Jadi perlunya kita semua sebagai orang tua untuk menjaga lingkungan, menjaga stabilitas sosial, utamanya kepada anak-anak ini kan untuk lebih diberikan pembinaan baik kepada korban maupun tersangka. Karena bisa jadi saat ini yang korban jadi tersangka, saat ini jadi tersangka, dia jadi korban, di kemudian hari juga namanya anak muda itu kan bisa terbalik, Pak. Nah itu memang seperti itu, saya memahami. Tapi memang proses hukum mengharuskan ya harus ditahan dulu, karena pastinya tentu kalau kita tidak melakukan proses hukum, Bapak dari pihak korban pasti akan menuntut ke kami. Nah sekarang juga di kemudian hari ternyata sudah ada perdamaian, kami memfasilitasi perdamaian itu. Jadi hari ini saya keluarkan pimpinan kami, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan penetapan penghentian atau penetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif justice, oleh karena sudah ada perdamaian, sudah ada musyawarah. Terima kasih Ibu Pendeta juga dan sudah mendampingi keluarga baik tersangka maupun korban, dan diharapkan di kemudian hari jangan ada masalah lagi. Artinya ini belum proses hukum berjalan, tapi keadilan restoratif itu upaya paling utama adalah mengembalikan pada keadaan semula. Jadi supaya ini kalau dipenjara itu kan nanti bisa jadi timbul dendam, entah yang dendam si korban atau yang dendam si tersangkanya. Makanya peran negara adalah menyampaikan. Jadi harapan kami setelah clear masalah ini jangan ada dendam. Orang tua mengawasi, apalagi dia masih muda, umurnya 19 tahun, sama 21 tahun, masih jiwa muda. Jadi harapan kami, harapan pimpinan kejaksaan, baik Kajari maupun Jaksa Agung maupun Kepala Kejaksaan Tinggi juga, bahwa
situasi masyarakat kondusif, masyarakat jangan sedikit-sedikit dendam dengan sedikit-sedikit membawa ke ranah hukum, tapi upayakan musyawarah, kaidah-kaidah yang sifatnya ketimuran itu kita musyawarahkan. Saya mewakili Kejaksaan Republik Indonesia pasti akan menjalankan proses secara adil. Kita nggak ada itu. Oh ya, saya bertanya satu kali lagi, ada nggak yang minta uang sama ibu atau sama ibu atau sama bapak? Ada nggak? Betul, jangan sampai ada. Nggak ada ya? Oh ya, betul, karena memang saya sampaikan dari awal pimpinan kami di Kejaksaan Agung kok nggak ada namanya minta uang. Jadi kita tekankan itu Bu ya, jangan ada. Kalaupun ada yang meminta uang jangan dikasih, laporkan ke saya biar saya tindak. Jangan ada anggota saya maupun siapapun itu mengatasnamakan kejaksaan yang minta uang. Nggak ada. Syukur alhamdulillah.